Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan kami sampaikan bagaimana cara menggunakan video call menggunakan Google Meet. Nah, alasan kenapa menggunakan Google Meet karena hampir semua orang itu menggunakan handphone Android. Kalau memiliki handphone Android, biasanya itu akan memiliki akun Google ya, karena Android itu sebenarnya pemiliknya adalah Google. Nah, contohnya kalau menginstal di Play Store kan wajib menggunakan akun Google ya. Nah, caranya kalau sudah masuk di LMS miliknya MOZoo itu silakan klik salah satu video atau link yang sudah disediakan. Jadi mahasiswa itu tinggal mengklik saja. Klik seperti ini. Kemudian akan diarahkan otomatis ke video conference ya, seperti ini. Nah, di sini wajib harus login. Silakan login menggunakan akun Google Anda ya. Misalkan saya menggunakan ini sebagai contoh. Dan saya klik next. Kalau muncul seperti ini, klik OK saja. Nah, di sini kalau ada tanda blok, ini menandakan bahwa mikrofonnya ini diblok. Cara untuk membukanya, klik dari sini ya. Kemudian klik always allow, klik done ya. Kemudian nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi pastikan dicek mic-nya dulu sebelum join ya. Saat kita berbicara ini ada gerak grafiknya menandakan bahwa mic mahasiswa itu sudah masuk, mic Anda itu sudah bisa masuk. Kemudian ini untuk mematikan mic-nya. Kalau ingin mematikan, diklik ini. Kemudian kalau ingin mematikan kamera, klik ini. Nah, pastikan kalau ada perkuliahan, mahasiswa itu wajib menyalakan kamera, karena itu sebagai salah satu etika Anda itu kepada dosen ya. Pastikan dosen itu bisa melihat wajah Anda ya. Kemudian silahkan kalau sudah sebelum join pastikan mic-nya di mute ya. Jangan terburu-buru Anda itu langsung klik join. Pastikan di mute dulu mic-nya, kameranya dinyalakan. Kalau sudah beres semuanya, silakan klik join now. Nah, nanti kalau misalkan saat klik join now itu tidak langsung masuk, artinya ada loading muter, itu menandakan bahwa Anda itu masih menunggu persetujuan dari dosen. Nah, dosen nanti harus mengklik admit dulu, baru nanti Anda bisa masuk ke perkuliahan. Oke, nah di sini ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Ini adalah tampilan dari videonya. Pastikan muka Anda itu masuk ke kamera. Kemudian ini ada user yang gabung ya. Ada people dan ada chat. Jadi nanti di sini ini saya matikan kameranya dulu hanya sebagai contoh ya. Nanti yang gabung masuk ke sini semua. Ya, kemudian ini saya close. Ini ada jamnya. Kemudian ini adalah foto Anda. Ya, kalau ada tanda mic silang ini menandakan bahwa mic-nya sudah sedang di mute. Kemudian yang bawah di sini ada meeting detail. Nah, saat Anda itu gabung otomatis itu ada info linknya. Nah, kalau misalkan
mau membagikan linknya ini ke temen yang mungkin lupa linknya, bisa di share di grup ya. Pastikan link ini jangan di share asal grup ya, pastikan grup di perkuliahan atau di kuliah bersangkutan, jangan di share ke kuliah yang lain. Kemudian yang sebelah kanan ini ada turn on caption. Nah, ini bisa diaktifkan dan ini bisa diganti. Mau captionnya itu mau mentranslate ke bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan seterusnya ya. Jadi kalau di apply ini nanti kalau ada yang berbicara, dosen berbicara atau teman kalian berbicara, itu akan otomatis akan ditranslate. Kalau mau mematikan, klik turn off caption. Nanti tulisannya akan muncul di sini ya. Translate-nya muncul di sini. Kemudian sebelah kanan itu ada present. Ya, jadi ini untuk membagikan layar. Ada 3 pilihan. Your entire screen, a window, dan a tab. Di sini saya sarankan Anda itu menggunakan Google Chrome ya, jangan menggunakan browser lain. Kenapa? Karena yang betul-betul disupport 100% oleh Google Meet ini itu menggunakan Google Chrome. Perlu diketahui bahwa Google Meet ini milik Google dan Google Chrome ini juga milik Google ya, makanya itu kompatibel. Kalau menggunakan browser yang lain itu nanti tab-nya ini tidak akan muncul. Alhasil nanti kalau untuk membagikan layar video, suaranya nanti nggak muncul ya. Jadi ini saya akan contohkan. Untuk share screen-nya ya, klik your entire screen itu artinya layar semuanya ini akan ditampilkan. Diklik kemudian klik share. Nah, layar ini dibagikan ke semuanya kalau seperti ini ya. Tinggal Anda itu membuka apa yang dibuka itu nanti akan tertampil di layar rekan-rekan dan dosen di perkuliahan tersebut. Kemudian kalau mau menghentikan, klik stop screen. Stop presenting ya. Kemudian selanjutnya di present now ini ada a window. Nah, a window ini lebih spesifik, mau menampilkan yang Anda pilih. Jadi misalkan di sini kan ada beberapa. Misalkan saya pengen Anda itu pengen memunculkan ini saja, this PC. Nah, cukup dipilih this PC, klik share. Nah, jadi yang ditampilkan hanya ini saja. Nah, yang ditampilkan hanya ini saja. Sehingga kalau misalkan di sini ada Anda membuka misalkan WhatsApp ya, nanti WhatsApp-nya tidak tershare ke rekan yang lain ya. Kalau mau menghentikan sama ini ya, caranya klik stop screen atau dari sini stop sharing. Ya. Kemudian selanjutnya di bagian present now itu ada a tab. Nah, apa fungsi a tab ini? Ini memang fungsinya dikhususkan untuk video atau animasi ya. Jadi caranya kalau misalkan Anda itu ada presentasi yang ada videonya, misalkan ini ya, dan video kan ada suaranya. Kalau Anda itu melakukan share screen tuh menggunakan your entire screen dan a window, itu nanti suaranya nggak akan muncul, hanya muncul gambarnya atau videonya saja. Nah, caranya harus menggunakan a tab. Nah, caranya bagaimana? Caranya videonya ini harus di drag and drop ke sini. Nah, jadi wajib drag and drop di di Google Chrome. Nah, ini hanya bisa menggunakan Google Chrome ya. Pastikan supaya nanti bisa men-share video itu wajib menggunakan Google Chrome. Kemudian formatnya harus MP4. Kalau nggak MP4 nggak bisa. Nah, ini supaya nanti bisa dibaca di browser ini ya. Saya klik drag and drop. Nah, ini karena ini formatnya WMF nggak bisa ini.
di share screen, berarti harus menggunakan MP4. Nah, kita cari yang berkas MP4 ya. Nah, ini contohnya video MP4 ini ya. Ini saya klik, saya share ke sini. Jadi harus drag and drop. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kemudian baru dipilih a tab, kemudian dipilih nama videonya ini namanya video Putri Wahyuni, berarti yang ini. Kemudian di share. Nah, tandanya kalau ini di share itu, nah ini ada tanda warna birunya ini ya. Ini artinya siap di share dan tinggal di play. Nah, nanti video dan suaranya itu akan terkirim ke layar semuanya ya. Memang untuk video wajib seperti ini kalau di Google Meet. Kalau di play manual menggunakan Windows Media Player dan program-program yang lain tuh nanti videonya memang muncul tapi suaranya enggak keluar. Untuk menyelesaikannya atau sudah selesai, klik stop. Ya, berarti ini share screen-nya udah selesai. Kemudian sebelah kanan ini, paling ujung kanan itu ada whiteboard ya. Jadi di sini bisa digunakan untuk membuat coret-coretan ya. Membuat coret-coretan di layar. Nah, ini mungkin munculnya agak lama. Nah, loadingnya lama. Jadi ini sebenarnya jarang digunakan ya. Jadi kalau memang perlu butuh coret-coret ya silakan ini nanti digunakan. Ya, kemudian ini saya close. Ini ada change layout. Nah, change layout ini itu untuk memilih. Ada pilihan auto, tilt, ada spotlight, ada slider ya. Jadi kalau tilt ini jika misalkan pengen foto bareng, nah, berarti kan ini ada kotak-kotak banyak, itu maksimalnya sampai 49 ya, audience yang bisa masuk di sini. Kemudian kalau spotlight ya, ini menandakan bahwa hanya muncul video yang berbicara di sini, atau mungkin video yang dipin ya, sehingga ini pesertanya nggak ada di sini, nggak muncul. Nah, untuk slider, nah, nanti modelnya di sini itu ada videonya yang memberikan informasi atau narasumber atau dosen. Kemudian yang sebelah kanan ini itu adalah usernya. Nah, biasanya yang paling mudah itu menggunakan auto settingan defaultnya. Nah, untuk mengakhiri meeting, kalau misalkan perkuliahannya sudah selesai, itu silakan diklik ini, leave call ya, diklik. Nah, menandakan bahwa kuliah untuk video conference itu sudah selesai. Nah, demikian cara penggunaan Google Meet untuk mahasiswa. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.